Ya, ayo senyum, jangan sewot ya. Ini ceritanya ada sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan kekurangan ya. Nah, di tempat mereka tinggal itu ada seorang kaya yang memiliki empang atau semacam danau kecil. Yang di danau kecil itu dia pelihara buaya di dalamnya. Nah, suatu hari ya orang kaya ini membuat pengumuman. Barang siapa yang bisa menyeberangi renang ya di empangnya dia dari ujung satu ke ujung yang lainnya, maka akan diberikan hadiah 100 juta rupiah. Wah, banyak dah orang pada datang ya untuk mencoba keberuntungan ya 100 juta rupiah tersebut. Nah, termasuk keluarga yang miskin ini ya. Mereka datang. Nah, kemudian orang kaya ini bilang, "Oke, barang siapa yang bisa nyebrang ya, renang di kolam saya ini dari ujung sini ke ujung sana, maka akan saya berikan 100 juta rupiah. Dan ingat di kolam ini atau di empang ini ada buayanya." Wah, orang-orang yang tadinya pengen renang jadi takut ya. Wah, nggak ada yang berani. Eh, Tiba-tiba ya si suami dari keluarga yang miskin ini loncat gitu ya, nyebur ke dalam empang. Kemudian dengan panik dia berenang ya dari ujung tempat dia nyebur itu ke ujung sana ya, ke ujung lainnya. Ya, dengan panik dia renang. Akhirnya dia berhasil menyeberangi empang tersebut. Udah dapatlah dia uang 100 juta. Ya, setelah dia menerima uang itu, dia kemudian agak sedikit dongkol gitu, marah-marah. Dia bilang ke kerumunan orang-orang itu ya, ini tadi siapa yang nyeburin saya, siapa yang dorong saya katanya. Oh, rupanya dia nyeburnya ada yang dorong. Rupanya istrinya muncul dari kerumunan itu bilang, saya bang. Oh, kenapa kamu dorong saya? Lah kan bang, tugas istri itu mendorong suami agar sukses. Nah, bisa lihat sendiri kan abang sukses ya, dapat 100 juta rupiah. Iya, ayo senyum ya. Iya, ayo senyum, jangan sewot. Ini ceritanya ada satu keluarga yang suaminya itu jarang sekali memberi pujian pada istrinya. Bertahun-tahun mereka berkeluarga, sang suami hampir dikatakan tidak pernah memberikan pujian kepada istrinya, baik mengenai makanan yang dimasak istrinya atau pakaian istrinya, kebersihan rumah dan sebagainya. Jadi si istri itu mangkel ya, sewot ya, sehingga keluarga tersebut kurang harmonis. Nah, sang suami kemudian merasakan hal itu ya. Ini kok istri saya kok cemberut terus ya, sewot terus itu. Dia merasa telah memberikan segalanya ya, telah bekerja keras ya buat keluarga, memberikan nafkah dan sebagainya. Suatu hari ya, suatu malam itu dia pergi ya ke masjid lah ya. Kemudian sholat maghrib. Setelah selesai dia nanya ke ke ustadz ya di masjid tersebut. Tat gitu ya. Tat, saya ini ada masalah dengan keluarga ustadz. Ya gimana tuh? Ini ustadz, istri saya itu cemberut terus ustadz, sewot terus ustadz. Jadi kok rasanya nggak betah saya di rumah tuh ustadz. Wah, ustadznya bilang, ya emang sikap kamu gimana kepada istrimu? Kamu suka ngasih pujian gak ke istrimu? Kalau masakannya enak, atau pakaiannya bagus, rumah bersih, ya, anak-anak semuanya rapi. Pernah gitu nggak ngasih pujian gitu nggak? Ya hampir dikatakan jarang Ustadz. Saya kan udah kerja keras. Ya mereka kan harusnya tahu ya, istri saya kan harusnya tahu kalau saya sayang sama dia, sayang sama keluarga, memenuhi semua kebutuhan keluarga. Terus kata ustadznya, ya bukan hanya itu yang diperlukan seorang istri. Pujian itu juga sangat diperlukan ya agar
dia itu semangat ya bekerja di rumah, semangat memasak ya dan sebagainya. Ya gitu ya Ustadz. Iya. Ya kalau gitu nanti pas pulang makan malam saya inilah Ustadz akan memuji masakan istri saya. Iya bagus itu, mulai ya. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Pulanglah di suami ini ya setelah sholat isya, pulang ke rumah. Nah kebetulan istrinya menyediakan makanan buat dia. Ya sepiring makanan yang tampak sangat lezat. Makanlah suami dengan lahapnya. Dan memang lezat sekali masakan tersebut ya. Kemudian suami pun ingat pesan Ustadz ya untuk memuji masakan istri. Maka serta merta sang suami pun memuji dengan semangatnya. Wahai istriku, masakanmu malam ini begitu nikmatnya, begitu lezatnya. Kemudian sang istri bukannya senang, bukannya gembira, malah tambah sewot. Suami pun bingung ya, rupanya nasihat Ustadz ini nggak mempan ya. Kemudian kenapa istriku kok kamu tetap sewot ya, padahal aku setelah memuji masakanmu. Kamu ya, kata istrinya, kita itu sudah berkeluarga bertahun-tahun, hampir 15 tahun, tidak pernah sekalipun kamu memuji masakanku. Sekarang begitu masakan makanan yang dikasih sama tetangga, kamu memuji setengah mati. Wah, rupanya makanan itu dari tetangga. Si suami nggak tahu ya. Ayo senyum ya, jangan sewot ah. Iya, ayo senyum, jangan sewot. Nah, ini ceritanya tentang seorang anak muda yang baru saja bercerai dengan istrinya. Ya, padahal mereka baru berkeluarga itu hanya sekitar 2 tahun. Ya, tetapi rupanya keluarga itu tidak cocok, berantakan, dan akhirnya mereka pun bercerai. Si anak muda ini ya masih sedih dia, kemudian agak bingung juga dia, kenapa kok bisa bercerai gitu ya, kenapa kok keluarga dia itu bisa berantakan seperti itu gitu ya. Nah kemudian dia ingat ya bahwa kakek neneknya itu sudah berkeluarga puluhan tahun ya, tapi kakek dan neneknya itu tampak sangat bahagia gitu ya, sangat serasi. Ya si nenek itu tampak sangat sayang kepada suaminya ya, kakeknya. Akhirnya ya si anak muda ini memutuskan untuk mencari tahu ya apa sih rahasianya. Apa rahasianya kakek neneknya itu bisa bertahan ya dalam keluarga itu ya selama bertahun-tahun dan terus mesra gitu ya. Nah, datanglah dia ke rumah kakeknya, ke rumah neneknya gitu ya. Nah pada saat dia datang rupanya kakeknya tidak sedang di rumah, jadi hanya nenek yang di rumah. Kemudian si anak muda ini pun ya menemui neneknya dan bertanya kepada neneknya, nek, iya kata neneknya, gini nek, ya saya kan baru saja bercerai nek ya, padahal usia perkawinan kami itu baru menjelang 2 tahun nek ya, tapi kami tampak tidak rukun nek ya, sehingga harus memutuskan harus bercerai. Nah nek, saya lihat nenek sama kakek itu udah bertahun-tahun ya berkeluarga, tapi kok tampak mesra terus gitu nek. Apa sih rahasianya nek ya? Ini kalau saya nanti menikah lagi kan bisa saya terapkan nenek rahasia nenek dan kakek ini. Nah kemudian si neneknya bilang, gini loh kata si neneknya, kakek kamu itu ya sangat sayang dengan nenek ya, kakekmu itu selalu memanggil nenek dengan panggilan yang mesra ya. Kadang-kadang dia memanggil nenek dengan panggilan Hani ya, kadang-kadang dengan panggilan bunga ya, kadang-kadang dengan panggilan sayang, kadang-kadang dengan panggilan cantik. Pokoknya
segala macam panggilan yang membuat nenek senang dan bahagia ya, sehingga nenek pun sangat mencintai kakekmu. Itu rahasianya, kata si nenek. Wah, si anak ini pun tahu, oke, itu tuh rahasianya. Nah, kemudian tak lama kemudian ya, si kakek pun pulang ya. Si nenek pun kemudian pergi ke dapur ya untuk menyiapkan makanan buat sang cucu ya. Si pemuda ini pun ngobrol lah dengan kakeknya. Kek, ya, kata kakeknya, saya tahu loh rahasia kenapa kakek begitu mesra dengan nenek, kenapa nenek begitu bahagia dan sayang sama kakek. Iya, kata kakeknya. Apa sih rahasianya? Nenekmu kasih tahu ya? Iya, kek. Kata nenek bahwa kakek itu selalu memanggil nenek dengan panggilan kesayangan, panggilan yang indah-indah ya, sehingga nenek merasa bahagia, nenek merasa sangat disanjung itu. Oh, itu tuh. Sini ya, kata kakeknya. Sini kakek bisikin rahasianya ya, tapi jangan bilang nenek kamu ya. Iya, kek. Kenapa, kek? Tahu nggak kamu kenapa kakek manggil nenekmu dengan panggilan yang mesra, panggilan yang yang menyanjung ya, dengan panggilan-panggilan yang indah-indah? Iya, kek. Kenapa, kek? Ini kakek lupa nama nenekmu, jadi biar gampang kakek panggil aja dengan panggilan yang indah-indah. Rupanya nenekmu seneng ya. Oke, ayolah senyum, jangan sewot ya. Iya, ayo senyum, jangan sewot. Ini ceritanya ada seorang laki-laki yang kurus kering ya. Dia akan menikahi seorang wanita yang kekar. Jadi dia ini bingung dia bagaimana menghadapi istrinya nanti ya, calon istrinya kalau udah menjadi istrinya nanti ya, karena dia kan lebih kekar ya istrinya itu. Jadi dia minta pendapat teman-temannya lah. Jadi ini kesalahan dia ya, harusnya minta nasihat ustadz gitu ya. Dia minta nasihat teman-temannya. Jadi teman-temannya bilang gini, ya kamu harus menaklukkan istrimu. Gimana caranya? Nah gini kata temannya, nanti ya di malam pengantin ya kamu taruh kucing ya, ikat kucing, taruh di bawah kasur ya kan, taruh di bawah tempat tidur. Nanti pas begitu kamu masuk itu ya, keluarin kucing itu, terus gebukin kucing itu ya sampai mati. Udah gitu lempar keluar jendela. Nah, dengan cara itu pasti istri kamu akan takut dengan kamu ya, walaupun kamu kurus kering tapi yang jelas kamu sangat kejam gitu kan ya, nanti istri kamu gak akan takut. Oh, oke lah. Iya, akhirnya udah dijalanin lah rencana itu ya. Ditaruh sama dia kucing di bawah tempat tidur, dia taruh juga pentungan ya di bawah tempat tidur. Nah pada saat masuk ya malam pertama itu, langsung dikeluarin kucing itu dari bawah tempat tidur, dipukulin ya sampai mati kucing itu, terus dilempar keluar. Terus dia bilang ke istrinya, lihat ya, ini yang terjadi kalau kamu tidak tunduk sama saya. Udah akhirnya istrinya takut lah ya, takut ya. Jadi bertahun-tahun mereka hidup ya, berkeluarga. Si istrinya selalu diperintah suaminya bikinin teh, kopi gitu ya, selalu diperintah sama suaminya, sampai istrinya ini jadi ketakutan, nggak betah gitu ya dalam kehidupan keluarganya. Akhirnya dia minta pendapat teman-temannya juga, jadi nggak tanya ke ustadz, dia nanya teman-temannya. Terus teman-temannya ini ya, teman-teman istrinya ini si istri ini bilang, kamu jangan takut, sekali-kali kamu lawan gitu. Jadi nanti kamu kan lebih kekar dari suamimu ya, lawan gitu kan. Udah didengerin dah tuh ya pendapat teman-temannya itu. Wah, suatu hari ya sore ya, suaminya pulang minta teh. Istriku, mana teh ini, biasanya udah ada di sini kok nggak ada.
Ingat kucing nggak kamu, katanya gitu kan. Wah, kemudian istrinya karena udah mendapat nasihat dari temennya, ini balas, nggak mau gitu kan. Kamu bikin apa namanya, saya nggak mau nyediain kamu, saya nggak mau diperintah-perintah kamu gitu kan. Nah, terus kata suaminya, kamu bikin nggak? Kalau tidak, kata suaminya. Terus kata istrinya, kalau tidak apa? Ya udah, kalau tidak saya bikin sendiri. Rupanya takut juga si suami sama istrinya. Ya udah gitu aja ya, ayo senyum. Ayo senyum, jangan sewot. Ini kisahnya ada seorang pria, ya seorang suami yang selalu bilang ke teman-temannya bahwa dia itu tidak takut istrinya. Dia itu adalah orang yang terakhir yang mengeluarkan kata-kata di rumah. Jadi kata-kata terakhir di rumah itu adalah kata-kata dari dia, keputusan dari dia. Nah, kemudian temannya nanya, emang kata terakhirnya apa? Terus dia bilang, yes ma'am. Ayo senyum. Ayo senyum, jangan sewot. Nah, ini ceritanya ada seorang bapak-bapak dengan anaknya yang masih agak kecil datang ke pengajian. Nah, di pengajian ya Pak Ustadz memberikan ceramah mengenai mencintai, menyayangi orang tua, ya terutama ibumu. Jadi Pak Ustadz memberikan hadis tentang bahwa ibu itu adalah orang yang paling harus kita cintai yang masih hidup ya. Jadi cintailah ibumu, ya sayangilah ibumu. Kemudian sampai 3 kali disebutkan ya, ibumu, 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 baru ayahmu. Nah, pada saat pulang pengajian ya, si bapak ini rupanya tricky ya. Dia bilang ke anaknya, tadi dengar nggak kata Pak Ustadz? Iya Pak, dengar. Tuh kata Pak Ustadz apa? Sayang siapa? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Nah, jadi ada berapa ibu di sana? Ada 3 ibu Pak. Nah, nanti kata bapaknya, pulang ya, kasih tahu ke mama. Bilang ke mama bahwa ibu itu harus 3. Gitu ya. Iya Pak. Ya, kemudian mereka pun pulang, masuk ke rumah. Kebetulan ya sang istri sedang masak di dapur. Kemudian bapak bilang ke anaknya, sana ngomong sama ibumu gitu ya. Ya, kemudian si anak pun pergi ke dapur menemui ibunya. Sang bapak ngikutin dari belakang, ngumpet ya, mendengarkan apa ya jawaban istrinya. Ya, kemudian sang anak pun bilang ya, mama, ya nak, kata papa ya dari pengajian tadi kata papa itu ibu harus 3 loh mah, ya, biar bisa sayang ibu 3 kali, ibu gitu kan. Oh iya toh, kata kata mamanya, kata bapamu gitu. Iya mah, itu jadi ibunya harus 3 mah. Nah, kemudian si ibu ini bilang ke anaknya, nah sekarang kamu lihat ya mama lagi ngapain. Mama lagi masak mah. Mama iya masak apa? Ini masak terong mah. Nah, kita kan di rumah ini ada berapa? Ada 3 mah. Mama, saya, sama papa. Nah, kata mamanya, supaya terong ini bisa buat bertiga, apa yang mama harus lakukan dengan terong ini? Dipotong-potong mah, bagi 3. Nah, bener kamu ya, kata mamanya. Nah, mama potong-potong nih terong jadi 3 ya, biar dapat semua, biar kebagian. Nah, sekarang panggil bapakmu sana ya, mumpung mama masih megang pisau nih. Nah, mendengar jawaban istrinya terhadap ya pada anaknya, si bapak langsung ngabur, dia ketakutan. Ya udah ya gitu aja ya. Ya ayo senyum lah, jangan sewot ya. Ayo senyum, jangan sewot. Ini ceritanya di kerajaan antah berantah. Seorang raja itu sangat kesal dengan rakyatnya karena rakyatnya yang laki-laki ya, para suami itu sebagian besar takut pada istrinya.
Jadi raja ini kemudian menyelenggarakan sayembara. Ya, barang siapa suami yang tidak takut sama istrinya itu akan dihadiahi seekor kuda, ya, seekor kuda pacuan yang sangat gagah. Maka berbondong-bondonglah orang para suami itu mendaftar, ya. Kemudian dilakukan tes sama raja, apakah mereka memang benar-benar tidak takut sama istri mereka. Akhirnya ya hanya satu yang lulus ya dengan tes tersebut, ya, dan dia mengaku memang dia tidak takut sama istrinya, bahwa dia di rumah itu adalah yang berkuasa gitu ya. Ya, akhirnya dia mendapatkan hadiah, ya. Jadi hadiahnya ya seekor kuda jantan. Sedangkan yang kalah, ya, yang tidak menang, ya, semuanya mendapatkan telur ayam, ya, sebagai simbol bahwa mereka itu takut pada istri mereka. Jadi si suami yang mendapatkan seekor kuda ini disuruh milih sama si raja. Ya, ada 3 kuda. Kuda warna hitam, kuda warna putih, sama kuda warna coklat. Nah, si suami ini kemudian memilih kuda yang warna coklat, yang dia pikir yang paling gagah gitu ya. Pulanglah dia membawa kuda tersebut ke rumahnya. Nah, di rumahnya dia menceritakan kepada istrinya bahwa dia memenangi sayembara, ya, yang sebagai suami yang tidak takut istri, dan dihadiahi kuda, ya, kuda yang gagah ini, dia bilang. Kemudian sang istri bertanya, ketika kamu diberi hadiah, ada berapa kuda yang disuruh milih sama raja? Kata dia, ada 3 kuda. Jadi yang warna coklat, hitam, sama putih. Aku pilih warna coklat, ya, karena aku lihat yang paling gagah itu kan. Terus kata istrinya, ya, coklat mah gak gagah bang, yang gagah tuh abang itu, buat abang itu yang warna hitam bang, mantep dia bang. Yang benar, iya bang. Ya udah, kalau gitu saya balik lagi ke raja, saya minta yang warna hitam aja, tuker gitu ya. Pergilah dia ke raja, kemudian meminta raja, ya, untuk menukar hadiahnya. Kemudian raja bertanya, kenapa kamu ingin menukar hadiah ini, ya, dari kuda yang coklat ke kuda hitam? Kemudian kata si suami, ya, kata istri saya lebih gagah dengan yang hitam bang, tuanku, ya, saya lebih gagah dengan kuda warna hitam itu, kata istri saya. Wah, akhirnya sang raja bilang, wah, udah sini, kasih kuda yang coklat ini bawa telur pulang nih. Loh, kok gitu? Iya, karena ini menunjukkan kamu juga menurut apa kata istrimu, jadi kamu juga takut istrimu gitu. Ya udah, senyum ya, jangan sewot. Ayo senyum, jangan sewot. Kalau ini kisahnya seorang istri yang selalu cemburu, ya, dengan kehidupan tetangganya. Jadi tiap pagi sang istri itu selalu melihat tetangganya itu, ya, suami tetangganya itu kalau pergi ke kantor itu selalu mencium istrinya, ya, di depan rumah. Jadi dia bisa ngelihat gitu ya. Jadi dia komplain lah ke suaminya, bang, lihat tuh bang, kayak tetangga tuh, Pak Abu, kalau dia ke kantor dia selalu mencium istrinya bang. Abang masa nggak bisa kayak gitu sih? Terus si suaminya bilang, ya saya sih mau aja mencium istrinya Pak Abu tiap pagi, tapi Pak Abunya boleh nggak? Ya istrinya Pak Abu mau nggak? Salah pengertian ya sang suami nih, payah deh. Ayo senyum. Iya, ayo senyum, jangan sewot. Nah, ini ceritanya, ya, ada
keluarga itu ya, suami istri, yang terkenal di kampung tersebut kalau si istri itu sangat cerewet dan suka menyakiti suaminya gitu lah ya. Jadi orang-orang tuh satu kampung itu tahu ya kalau si suami itu sepertinya takut sama istrinya. Jadi suka diejek-ejek lah sama istrinya ya. Istrinya itu tidak mempunyai rasa hormat sama sekali ya dengan suaminya. Nah, jadi suatu saat rupanya sang istri meninggal dunia ya, rupanya sang istri meninggal dunia. Nah, begitu sang istri meninggal dunia itu ya orang-orang pada datang lah ya ziarah. Nah kemudian di depan orang-orang ya sang suami itu kemudian berkata, saya menceraikan istri saya sekarang gitu ya. Wah, orang itu bingung ya, orang-orang itu bingung, kenapa baru sekarang diceraikan gitu ya, kenapa tidak pada saat sang istri itu masih hidup itu ya. Kan pada saat itu kan istrinya sangat kejam ya, sangat tidak menghormati suami gitu ya, kenapa tidak diceraikan waktu itu saja gitu ya. Jadi orang-orang pada bertanya. Nah ada yang langsung bertanya nih kepada sang suami, kenapa bang baru diceraikan sekarang bang, kenapa nggak dulu-dulu aja gitu kan. Nah, sang suami kemudian bilang, iya gimana ya, pada saat itu kan saya takut sama istri saya, jadi saya takut menceraikannya gitu kan ya. Nah karena dia udah meninggal ya udah saya ceraikan aja. Nah kenapa alasannya menceraikan istri bang? Iya kan ada dalam apa namanya di hadis dan di Quran itu katanya nanti kan suami istri berkumpul lagi di surga gitu ya. Jadi saya nggak mau dong kumpul dengan istri saya yang galak itu. Jadi saya ceraikan sekarang ya biar nggak kumpul nanti di surga. Aduh rupanya suami ini ya salah tanggap ya mengenai apa namanya ayat Quran sama hadis. Ya gitu aja lah ya, senyum ya jangan sewot. Iya, ayo senyum, jangan sewot. Ini ceritanya ada satu keluarga, jadi suami istri, yang suaminya itu terkenal kejam. Jadi si istri ini jadi korban dia, jadi KDRT ya, korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, suatu saat sang suami meninggal dunia, tuh ya. Nah kemudian ketika suami meninggal dunia, ketika akan dihantarkan ke kuburan, sang istri itu menangis meraung-raung sambil menyakiti dirinya sendiri ya, mencakari dirinya sendiri, terus meraung-raung. Tentu saja orang yang melayat itu ya, yang datang ke ziarah itu pada heran karena mereka tahu kalau sang suami ini kan suami yang jahat ya, suami yang suka mukulin istrinya gitu ya. Tapi kenapa sang istri kok sampai menangis meraung seperti itu, seperti orang yang sangat kehilangan. Jadi akhirnya ada yang bertanya pada sang istri ya, mbak, kenapa mbak kok sampai menangis meraung-raung itu, kan suami mbak orang jahat, suka nyakitin mbak. Kemudian sang istri menjawab, iya saya sengaja, karena saya dengar di hadis ya, kalau ada orang yang meninggal kemudian keluarga dekatnya itu menangis meraung-raung menyakiti dirinya sendiri, itu jenazahnya akan disiksa katanya gitu. Jadi rupanya sang istri itu balas dendam sama suaminya ya. Jadi selama suaminya hidup mungkin dia takut ya, yang ketika suami meninggal dia membalas dendam dengan cara itu ya, dengan cara seperti itu. Jadi hati-hati ya bapak-bapak ya, jangan suka menyakiti istri. Nanti kalau suka menyakiti istri bisa-bisa ditangisi istri loh pas meninggal dunia. Oke ya udah, ayo senyum ya, jangan sewot.
Ayo senyum, jangan sewot ya. Ini kisahnya, ada seorang istri yang datang ke pengajian. Jadi pengajian tersebut dibahas ya masalah berdoa ya, berdoa untuk teman yang teman itu sendiri tidak hadir pada saat kita berdoa. Jadi mendoakan teman di belakang mereka gitu ya. Jadi mereka tidak tahu kalau kita doakan. Jadi di hadis itu dikatakan bahwa barang siapa yang mendoakan temannya ya, kemudian akan datang ya malaikat yang akan mengamini doa tersebut. Dan malaikat pun akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah bahwa Allah akan memberikan hal yang sama dengan yang didoakan tersebut ya. Nah, selesai pengajian, si istri itu pulang ke rumah. Nah, kemudian sang suami juga pulang dari kantor atau dari luar ya. Nah, ketika sang suami pulang itu, sang suami cerita bahwa temannya baru saja kehilangan istri. Jadi istrinya itu meninggal dunia gitu ya. Kemudian tampaknya si suami itu suami yang kehilangan istrinya itu tampak agak stres gitu ya. Nah, kemudian sang suami ini ya yang baru pulang dari luar itu ya bilang kepada istrinya, saya akan mendoakan teman saya itu agar dia mendapatkan istri lagi gitu ya, istri yang baru gitu ya. Wah, istrinya langsung marah, langsung sewot. Bang, jangan doain kayak gitu bang, Lah, emangnya kenapa? Kata suaminya. Iya, saya baru pulang pengajian, katanya kalau ada orang mendoakan temannya, kemudian temannya nggak ada, malaikat akan datang mengamini doa tersebut, dan malaikat juga akan mendoakan yang sama dengan orang tersebut ya. Jadi lebih baik jangan doain yang itu dah bang, jangan doain supaya dia dapat istri lagi bang. Itu aja ya, dah ya, ayo senyum ya, jangan sewot. Ayo senyum, jangan sewot ya. Ini kisahnya ada sepasang suami istri gitu ya, yang suaminya memiliki masalah. Jadi sang suami itu tidak mampu memenuhi kewajiban biologisnya. Jadi istilahnya nggak bisa bangun gitu ya. Nah, akhirnya sang istri pun memberi saran pada suaminya, bang, usaha dong bang, apa ke dukun kek gitu ya. Jadi dia nyaranin suaminya itu pergi ke dukun ya, supaya bisa bangun. Akhirnya sang suami pun nurutin dah ya saran istrinya. Dia cari informasi dukun yang bisa mengobatin masalahnya gitu ya. Akhirnya dapat informasi bahwa ada dukun yang tinggal di dalam hutan yang mampu mengatasi masalah dia gitu ya. Tapi dia harus jalan di dalam hutan ya. Ya udah, akhirnya dia nekat ya, oke lah, nggak masalah gitu ya. Pergilah dia ya, seharian lah dia jalan di dalam hutan untuk menemui Pak Dukun tersebut. Sampai di rumah Pak Dukun ya, kemudian dia bilang, "Mbah, saya punya masalah nih Mbah. Saya nggak bisa bangun Mbah, nggak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai suami Mbah." Nah, kemudian sang dukun periksa dah ya, diperiksa sama dia, dilihat, oh, masalah bapak ini sudah sangat parah ya.
Jadi pun kalau bisa diobatin itu nggak langgeng ya. Jadi cuma bisa 3 kali aja bangunnya, Pak, katanya. Waduh, akhirnya sang suami mikir, ya udahlah nggak apa-apa 3 kali ya, lumayan lah, pikir dia gitu kan. Udah kata Pak Dukun, gimana kata Pak Dukunnya? Ya oke Mbah, nggak apa-apa lah 3 kali Mbah, lumayan lah Mbah, daripada nggak sama sekali gitu ya. Akhirnya dukunnya bilang, nah kalau itu ini ada syarat sama peraturannya nih gitu ya. Jadi dia bilang itu ya, syaratnya gini ya, nanti Mbah kasih obat ya, kamu minum ya. Nah setelah kamu minum ya, supaya bisa bangun ya, kamu harus bilang he. Nah, nanti kalau kamu bilang he, bangun dia gitu ya. Nah pada saat bangun itu ya, tegang gitu ya, itu lama tuh katanya. Nah supaya bisa tidur ya, kamu harus bilang sst, gitu ya, nanti dia tidur gitu ya. Oh gitu Mbah ya. Iya, gimana, setuju nggak? Cuma 3 kali loh. Iya nggak apa-apa Mbah, setuju gitu ya. Udah, akhirnya dikasih lah obat sama si Mbah. Kemudian sang suami ini pengen jajal ya, benar apa enggak nih ya apa yang dibilang si Mbah. Jadi dia jajal dah ya, pas jalan pulang itu dia jajal, hah gitu kan ya. Iya benar bangun. Bangun ya, tapi kan dia jalan lama tuh kan, sakit juga kan dia. Akhirnya udahlah, saya mau bilang saya tidurin aja lah gitu ya. Akhirnya dia bilang gitu ya, tidur dah. Ya nggak apa-apa lah dia bilang gitu kan masih ada 2 kali, lumayan lah ada 2 kali gitu kan. Udah jalan dia pulang ya. Nah di tengah jalan dia itu ngelihat seorang nenek-nenek yang mencari kayu itu ya, yang menggendong bawaan kayu bakar itu ya. Itu kelihatannya berat bener tuh kayu. Akhirnya si nenek itu nggak kuat gitu ya. Nah sang suami ini pun akhirnya bantulah, ya udahlah saya bantu ya, kasihan si nenek ini ya, udah tua kayak gitu, kemudian bahan yang bawaannya berat kayak gitu, udah bantuin lah. Nah pada saat dia mau ngangkat, rupanya berat juga itu kayu bakar itu ya. Pada saat dia mau ngangkat, akhir sampai dia secara nggak sengaja ya, waktu ngangkat itu dia bilang he gitu kan ya, ngangkat kayu itu. Wow, bangun. Waduh, bingung dia. Apa mau ditidurin apa enggak gitu ya. Kalau ditidurin nanti tinggal 1 gitu kan ya. Akhirnya udahlah dia nekat. Enggak, saya enggak tidurin gitu ya. Sekuat saya gitu kan. Udah jalan. Wow, ternyata rumah si nenek jauh benar gitu ya. Akhirnya sang suami ini ya nggak kuat juga dia. Akhirnya dibilang set juga gitu lah, udah tidur dah. Jadi bilang udahlah nggak apa-apa, ada 1 lah lumayan, dia bilang gitu kan ya. Dan dah setelah nganter nenek itu ya, bantu nenek itu, kemudian akhirnya dia pulang. Pas pulang itu udah tengah malam sampai rumah ya, udah tengah malam. Udah dia gedor ya pintunya dah tuh, istriku gitu kan. Bangun, saya udah bisa nih gitu kan ya, cepet bangun gitu ya. Istrinya itu sambil gosok matanya karena ngantuk, bukain pintu. Terus begitu pintu dibuka, sang suami langsung bilang hok aja kan, hok gitu kan ya, bangun kan. Wah, kemudian sang istri itu kan, karena sang suaminya ngetok-ngetok pintu ribut segala macam kan, nggak enak sama tetangga ya. Wah, sang istri bilang, bang, nggak enak bang sama tetangga. Nggak taunya tidur lagi karena istrinya bilang set. Aduh, udah kasihan benar dah sang suami. Udah gitu aja ya.
Ya, ayo senyum, jangan sewot ya.